Jokowi, kapan Jakarta tak banjir? Dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Mujadi, Dirjen Sumber Daya Alam dari Kementerian PU, ada Pak Heru Widodo dari BPPT, dan Pak Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Jarod, ini kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Mujadi, juga dari Pak Heru, ini kan seolah-olah sebetulnya menangani banjir itu semuanya ada caranya gitu. Tapi kok kenapa tiap tahun ini Jakarta masih banjir? Apa yang harus dilaksanakan sebetulnya? Ya, makanya saya bilang bahwa untuk penanganan banjir di Jakarta itu tidak bisa 1-2 tahun tuntas. Dengan lihat topografi Jakarta yang seperti tadi digambarkan, ya tidak bisa. Makanya harus berkelanjutan, betul, dan konsisten. Kalau kami, ya, itu sekarang tanggung jawabnya adalah bagaimana menormalisasi ya 3 aliran sungai yang masuk Jakarta. Untuk normalisasi, kami harus ya menertibkan hunian-hunian itu yang di bantaran-bantaran sungai, membangun polder-polder, membangun side pile di situ ya. Nah, untuk bisa menertibkan bangunan liar, kami juga harus menyediakan rusunawa. Ya, ini harus itu beriringan terus, dan itu tidak bisa kemudian kita seperti main sulap ya 6 bulan selesai, setahun selesai, berkelanjutan. Ini Pak Jarod ini baru jadi wakil gubernur beberapa bulan sudah berat sekali ini permasalahan yang harus ditanggung ya. Biasa kan itu biasa itu. Jadi kita sudah prediksikan. Tapi kalau ingat pernyataan Pak Jokowi pada saat kampanye dulu untuk menjadi gubernur, dia bilang sekitar 3 tahun sebetulnya bisa menyelesaikan masalah banjir ini. Dan sayangnya memang Pak Jokowi belum 3 tahun sudah menjadi presiden ya. Nah ini menurut Anda apakah mungkin kalau 3 tahun berarti dari 2013 lah ya, 2013, 2014 ini adalah tahun ketiga sebetulnya 2015 ini. Apakah mungkin menangani banjir Jakarta? Kalau misalnya kita membebaskan Jakarta dari banjir ya sama sekali itu tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Pak Mujadi ya? Ya, tidak mungkin. Dengan lihat topografi Jakarta seperti ini ya, kita pasti siapapun pemimpinnya, ya saya boleh bertaruh lah siapapun pemimpinnya ya, tidak akan mungkin. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah sebetulnya itu memperkecil dampak banjir, ya, kemudian mempercepat ya supaya genangan air itu tidak terlampau lama, ya, supaya cepat surut ya. Nah, cuma kemarin itu pengalaman bagi kita. Sampai istana juga ya, itu pengalaman juga. Betul bagi kita, itu pelajaran betul bagi kita ketika ada cuaca ekstrim 2 hari 2 malam Jakarta diguyur hujan, dampaknya seperti ini. Ya, ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin ya menormalisasi sungai-sungai di Jakarta. Besok kami akan menyusuri Kali Ciliwung. Tapi bukan hanya sungai loh, kalau kemarin itu Pak Jarod, karena hujan kan, bukan air kiriman sebetulnya. Anda harus tahu bahwa bukan air kiriman, tapi sungai-sungai kita itu kan juga menampung air hujan. Dan air hujan itu juga dari mana-mana, bukan hanya dari atas, ya. Dan itu penuh semua. Jangankan sungai, waduk Pluit itu penuh dan sekarang meluber. Oleh sebab itu, Pluit juga banjir, bukan karena sungai di situ ya, tapi juga karena waduknya itu tidak muat air, ya. Saya sudah ke sana ya, dan hasilnya betul ya, dan sekarang sudah mulai surut karena kita tambah pompanya. Kita tambah pompanya dengan bantuan-bantuan yang sifatnya darurat. Ya, ini kalau menurut Pak Mujadi, ini kalau hitung-hitungan curah hujan itu kemarin itu sekitar 200 ml. Kalau drainase kita itu hanya sekitar 80 sampai 100 ml. Nah, ini bukankah kemungkinan hujan yang sama itu juga akan mungkin terjadi juga pada periode ke depan? Kalau kami berpikir selalu alternatif terjelek. Ya. Bahkan kami berpikir bagaimana kalau Jakarta itu hujan 3 hari terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita siap. Dan sekarang saya perintahkan, kalau seperti itu, dengan kondisi seperti ini, yang diselamatkan dulu adalah mereka terdampak banjir. Bukan istana ya? Bukan. Kalau kami orientasinya adalah warga kami yang terdampak banjir itu. Makanya kami juga mengecek tentang situasi di tempat-tempat pengungsian. Perlu nggak sih menurut Anda ada koordinasi yang intens dengan BPPT misalnya yang kita tidak bisa kemudian menafikan bahwa kita tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan banjir. Dan itu harus, bukan perlu, itu harus. Itu harus ya? Harus. Selama ini gimana Pak Heru? Apakah koordinasi itu intens soal penanganan? Kita tahun lalu sudah diundang, kita rapat dengan BPD sudah ya. Memang tahun lalu itu kita sudah diberikan anggaran juga, cuman karena anggaran di Pemprov itu baru keluar bulan Maret ya, akhirnya anggaran yang dipakai adalah anggaran BNPB karena dia dari anggaran bencana ya, sehingga akhirnya anggaran itu tidak dipakai ya. Nah tahun ini saya nggak tahu apakah dianggarkan atau tidak ya. Namun memang kami dengan Pemprov ini sebenarnya komunikasi jalan Pak. Bahkan kami juga yang tidak jalan apanya nih?
Yang tidak jalan mungkin tadi masalah persepsi, masalah bencana, ada siaga darurat, ada tanggap darurat, itu mungkin belum satu kesatuan. Jadi Kementerian Dalam Negeri dengan BNPB mungkin cukup harus duduk bersama dengan ini. Terus yang kedua, saya setuju bahwa penanganan darurat itu harus kita lebih menganggap yang terparah harus kita jagalah gitu. Persiapan kita itu. Nah, di siaga darurat inilah sebenarnya itu harus kita benar-benar kita lakukan kegiatan agar jangan sampai terjadi tanggap darurat. Nah, Pak Heru, kalau kita bicara soal siaga darurat ini dilakukan, paling tidak itu kalau menghilangkan mungkin tidak bisa tadi dikatakan, paling tidak bisa mengurangi dampaknya itu sebanyak apa? Nah, konsep kami begini, tahun lalu kami bisa mengurangi sekitar 30%, karena kita juga pesawat waktu itu hanya 2 ya, 1 terus lalu ditambah. Tahun 2013 kami bisa mengurangi hampir 35%. Namun titik berat kami sebenarnya bukan pengurangannya berapa persen, bagaimana hujan itu diredistribusi. Kami sebelum kami ke lapangan, kami survei bagaimana Citarum, Jatiluhur, bagaimana di Serang, bagaimana di Kerawang, apakah masih mampu dihujankan di sana. Kalau memang mampu, kami akan menghujankan daerah-daerah di daratan ini, jangan sampai air itu kebuang ke laut sebenarnya. Jadi konsep yang saya bisa terserap ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Gitu. Tapi kalau memang dalam hal ini daratan sudah kedap air, mau tidak mau harus dibuang ke laut. Seperti yang kami lakukan di tahun 2014. Namun sebenarnya konsep pengelolaan sumber daya air ini sebenarnya tidak membuang air ini ke laut sebenarnya. Bagaimana kita tadi sebenarnya program Pak Jokowi pengerukan, itu kan sebenarnya untuk menambah kapasitas saluran. Nah sebenarnya kalau saya berpikir gampangnya saja, berapa sih kemampuan DKI untuk menampung air? Memang ditambah dengan pengurukan itu. Terus berapa sih jumlah air termasuk hujan yang akan masuk ke wilayah DKI sebenarnya? Nah deltanya itu yang menjadi banjir sebenarnya. Memang banjir itu ada indikasi juga misalnya sekejap ya, tapi itu nanti bisa dipikirkan lebih lanjut. Nah, bagaimana sekarang program-program Pak Jokowi sudah mengarah ke sana pengurukan. Tapi saya punya pemikiran ya. Dulu memang ada misalnya masalah biopori, sumber resapan. Artinya bagaimana bukan hanya mengalirkan itu membuang ke laut, tapi juga bagaimana biar masuk menyerapkan ke dalam tanah. Oke, kita akan sambung di segmen berikut nanti.